Siapa yang mau baca? Silakan. Simpan di tempat sejuk dan kering, simpan di lemari es setelah dibuka untuk menjaga kesegarannya. Iya. Kenapa menyarankan disimpan di tempat yang sejuk? Nah, ada pun tujuan pembelajarannya di sini. Yang pertama, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh suhu. Kemudian mengidentifikasi pengaruh katalis. Kemudian melakukan percobaan. Nah, nanti kita akan melakukan percobaan. Dan terakhir, nanti kalian akan menyajikan data dalam bentuk presentasi. Oke, kan kalian isi pretestnya. Setelah kalian isi, nanti baru kita lanjut ke materi berikutnya. Ibu kasih waktu kalian 10 menit ya untuk mengisi pretest. Dimulai dari sekarang. Nah, ayo silakan duduk sesuai kelompoknya. Oke, ibu akan bagikan kalian LKPD. Nah, di sini kan ada masalah pertama pengaruh suhu. Kemudian yang kedua itu ada masalah pengaruh katalis. Nah, boleh kalian lakukan dulu yang mana duluan gitu, boleh ya. Misalnya mau permasalahan satu dulu boleh, permasalahan dua dulu juga boleh gitu ya. Yang penting kalian harus tahu urutan. Silakan dikerjakan. presentasi ya. Presentasinya seperti biasa dimulai dari kelompok 1. Silakan.
lagi kami dari kelompok 1 ingin menginformasikan seterusnya kami perkenalkan saya Felipe. Saya Marilena dan Melayu. Saya Petrus Desta Namaska. Baiklah, saya akan menjelaskan. Sebelum saya memulai pada materi, saya sebelumnya sudah membuat pertanyaan. Yang pertama, apakah ada pengaruh suhu terhadap laju reaksi? Yang kedua, bagaimana pengaruh suhu terhadap laju reaksi? Baiklah, sekian dari presentasi kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Ya, silakan. Sebutkan namanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan di sini saya sama menjadi pertanyaan ingin bertanya. Bagaimana pengaruh suhu terhadap laju reaksi? Baiklah teman-teman, saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana pengaruh suhu terhadap reaksi? Alasannya, laju reaksi kimia bertambah dengan naiknya suhu. Umumnya kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius menyebabkan kenaikan laju reaksi 2-3 kali. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Ya. Sekarang kalian perhatikan video. Pada video ini, pada suhu tinggi, molekul akan bergerak dan bertumbukan dengan sangat cepat. Perhatikan ini. Pada suhu tinggi, molekulnya bergerak seperti apa? Cepat kan? Cepat. Nah, As the temperature Sekarang kita inside the lihat. jar decreases, ketika suhu diturunkan, water vapor molecules bagaimana pergerakan dari molekulnya? Lambat. Melambat. as the temperature decreases, Nah, the water vapor molecules melambat kan? Oke. Nah, pada suhu tinggi, molekul itu akan bergerak dengan cepat. Kemudian pada suhu yang rendah, molekul akan bergerak lebih lambat. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat reaksinya. Nah, semakin rendah suhunya, maka reaksinya akan semakin lambat. Nah, inilah yang disebut dengan mempengaruhi laju reaksi. Paham sampai di sini? Paham. Ada pertanyaan? Selanjutnya, tadi percobaan pertama tentang suhu. Percobaan kedua tentang katalis. Sekarang perhatikan ini. Perhatikan reaksi tanpa katalis, reaksi dengan katalis. Reaksi yang tanpa katalis, lihat di sini. Lihat energi aktivasinya. Tinggi bukan? Sehingga kita kalau mencapai reaksi, untuk mencapai puncak reaksinya, itu jauh. Sehingga untuk menghasilkan produk menjadi lambat. Nah, ketika diberi katalis, ini diberi katalis, lihat energi aktivasinya menurun. Nah, oleh karena itu, ketika reaksi aktivasinya, energi aktivasi menurun, maka untuk mencapai produknya lebih cepat. Nah, fungsi katalis di sini itu adalah untuk menurunkan energi aktivasi yang dapat mempercepat laju reaksi. Jadi pengaruh katalis terhadap laju reaksi apa? Coba tengah. Ya, silakan Nadia. Katalis membuat laju reaksi menjadi semakin cepat. Iya, katalis membuat laju reaksi itu semakin cepat. Jadi sampai di sini
Coba selanjutnya Veronica. Dan apa Veronica aja. Yang kedua, pengaruh suhu terhadap laju reaksi adalah semakin tinggi suhu, semakin cepat. Pengaruh katalis terhadap laju reaksi adalah katalis mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi dari suatu reaksi. Energi aktivasi adalah batas energi yang diperlukan dalam suatu tumbukan agar bisa tumbukan efektif. Jika semakin rendah energi aktivasi, maka partikel-partikel bereaksi akan lebih banyak mengalami tumbukan efektif. Kan kita sudah melakukan presentasi, Ibu sudah menilai kalian. Nah, kelompok terbaik di presentasi kali ini itu kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Ya. Apakah kalian memiliki pengalaman baru? Ya. Apa perbedaannya kalau kita belajar biasa dengan belajar dengan praktek? Lebih menyenangkan yang mana? Langsung membuktikannya langsung. Iya, karena membuktikannya langsung. Oke, untuk minggu depan, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi organ reaksi. Jadi nanti kalian pelajari lagi modul yang Ibu kirimkan, kalian belajar lagi di rumah, baru nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, selanjutnya kita akan melakukan post test. Siapkan HP-nya masing-masing. Ingat, post test mengerjakannya secara individu. Jadi jangan toleh kiri, jangan toleh kanan, oke? Silakan buka di grup kelas, sudah dikirimkan link post testnya. Ya, silakan pegang HP-nya masing-masing, fokus untuk melihat HP-nya ya. Ya. Kalau sudah, kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, siapa yang bertugas pimpin doa? Vanessa. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Baiklah, Ibu akhiri pelajaran